dalam mengembangkan posyandu. Seperti kita ketahui bahwa posyandu adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kemarin kami tim bidang pemberdayaan masyarakat Pak Camat izin bersama Bu Kabid sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang BP3AP2KB Pak Asiki terkait membahas pembaharuan untuk SK Pokjana tingkat Kota Cilegon. Sedang dukungan dari pimpinan ya. Saya minta ini juga harus jadi perhatian, ini Ditkor nanti tolong disampaikan kepada teman-teman bidan pembina kelurahan dan juga kader yang kebetulan bertugas di Posyandu, bahwasannya kami memohon ya dari Kementerian Kesehatan sampai ke bawah ya, berarti ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, pada setiap kegiatan Posyandu, pengennya Posyandu itu mesti rame, jadi harus memenuhi target sasaran ya, jangan terus kalau Posyandunya sepi tenang-tenang saja gitu ya. Saya minta betul ini untuk puskesmas harus membuat strategi ya, gimana berkoordinasi dengan Linsek ya, kemudian gimana menggerakkan masyarakat supaya setiap pelaksanaan posyandu itu target sasaran terpenuhi ya. Jadi betul-betul harus bisa menggerakkan masyarakat harus tahu jadwal posyandu, harus tahu pelayanannya apa saja dan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan kami mohon kesungguhan dari jajaran tenaga kesehatan itu tidak main-main, karena sekarang posyandu ini betul-betul jadi ujung tombak kesehatan ya, karena diharapkan semua permasalahan kesehatan primer itu bisa selesai di posyandu sebelum naik ke puskesmas, juga sebelum naik ke perawatan tingkat lanjut ya, karena memang banyak sasaran-sasaran target-target Kemenkes yang agak lost, tidak memenuhi ya, karena kemarin kita diterpa pandemi yang cukup lama, jadi target-targetnya banyak yang tidak tercapai. Hanya ini digenjot melalui posyandu, termasuk untuk pencapaian imunisasi, kemudian pencegahan stunting gitu. Jadi ini isu-isu utama yang mesti diperhatikan. Tapi tidak boleh juga meremehkan yang lain seperti penyakit-penyakit yang sebetulnya itu sudah bukan barang baru ya, seperti DBD, diare, ISPA, harus ditekan, jangan bertambah. Jadi puskesmas harus mempunyai inovasi, harus mempunyai gimana sistem kerjanya diperbaiki, kemudian harus ada kesungguhan tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya di semua lini, yang mulai dari perencanaan sampai eksekusi di lapangan. Jadi jangan sampai lagi nanti ada posyandu begitu kita pantau sepi, hanya banyak secara kuantitas tapi kualitasnya dipertanyakan. 3 syarat terpenuhi tapi harus berkualitas, jadi masyarakat betul-betul terlayani, betul-betul memanfaatkan, betul-betul tahu manfaat keberadaan posyandu di wilayahnya itu, tidak cuma sebagai pajangan, ini mohon maaf ya, tapi betul-betul dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi betul-betul harus ada koordinasi yang kuat dari puskesmas dengan Linsek dengan masyarakat ya, dalam hal ini kader kesehatan, ibu PKK, Karang Taruna, semua ya, semua komponen yang bisa diberdayakan ya, bukan jalan santai ya, waktunya berlari, target-target yang lost yang belum tercapai harus tercapai, yang sudah bagus harus bisa dipertahankan, dan derajat kesehatan masyarakat harus meningkat, nggak boleh jalan di tempat. Yang stunting harus hilang ya, harus diganti dengan generasi yang lebih sehat, harus yang stunting harus bisa teratasi, harus ada solusi dan mencegah jangan timbul stunting baru gitu ya. Jadi bukan jadi proyek, stunting bukan sebagai proyek ya, tapi untuk dicarikan solusinya ya. Jadi jangan menunggu gitu ya, semakin cepat kita atasi makin bagus, jadi kita nggak jatuh pada kesakitan, biaya juga tidak membengkak gitu, dan masa depan dari anak-anak kita itu masih bisa diharapkan. Karena semakin lambat penanganan, semakin lambat solusinya, itu nanti masa depan generasi kita dipertaruhkan gitu. Karena ini stunting itu bukan sekedar pendek, tapi itu menyangkut daya pikir ya, masa depan anak-anak itu selanjutnya gitu. Sumber kami dari Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Banten, ya ini adalah
acuan untuk program kerja Pokjana Posyandu. Ya, makanya gini, ini kan acuan. Nanti kalau berbicara program kerja, kami rasanya di kaitan dengan Posyandu ini banyak ya ibu ya. Banyak sekali programnya gitu bu. Suruh hitung kayak urusan Posyandu. Karena memang mereka ini melayani beberapa sekali dari mulai anak-anak, dari ibu hamil malah ibu hamil, kemudian anak-anak, kemudian ada lagi yang remaja, namanya gemas, kepuh mana kepuh, ya kan bu ya, setia ya. Semuanya di Gunung Sugi. Kalau gemas di kepuh, itu ada tuh untuk remaja. Kemudian yang orang tua pos bindu ya, lansia maksudnya, itu ada di Ranahari ya. Sekarang itu juga ada dan semua tuh. Nah itu bisa masuk dalam program kerja semua itu. Tinggal nanti yang ibu hamil harus bagaimana perlakuannya untuk mereka itu masuk ke program kerja. Kemudian anak-anak yang sudah artinya bayi dan anak-anak seperti apa, kemudian yang remaja seperti bagaimana, kemudian yang lansia itu seperti apa. Nah insyaallah pun nanti kami juga akan mempersiapkan program-program kerja ini. Kalau berbicara program Pak Kasih BPM, kalau bagi saya memang Kecamatan Ciwandan ini paling pinggir di konteks wilayah. Tapi insya Allah tidak akan pernah terpinggirkan, bahkan semakin di depan kayaknya. Gitu ya. Gimana caranya harus semakin di depan, gitu loh. Kecamatan lain mungkin punya masing-masing lah ya. Karena memang bisa dikatakan lain kopi, lain masakan, lain pimpinan, lain kebijakan juga, gitu kurang lebih seperti itulah. Nah kalau saya pinginnya bagaimana nanti ini bareng-bareng bersama ibu-ibu semuanya bu ya, nanti termasuk Bu PKK semuanya, mohon maaf nih Bu PKK kalau kecamatan tidak bisa hadir karena memang lagi di luar kota dengan Bu Wali dan Bu Sekda. Yang pasti Ibu Dinas Kesehatan, Bu Kabid dan jajaran kesehatan semuanya kita akan maksimalkan semuanya. Maksimal semua berdasarkan itu di situ sudah ada cakupan sasaran dari kaitan dengan program kerja ini. Nanti itu kita akan breakdown ke bawah. Kita akan bikin tadi perlakuan dari mulai yang hamil, dan kita ada dari ibu hamil ya, ibu puskesmas ya. Kemudian anak sehat ya, balita sehat juga ada. Kemudian kaitan dengan remaja, mungkin nanti kita akan kerjasama dengan generasi remaja berencana, itu juga bisa. Nah kemudian nanti yang lansia, nanti kita akan adakan apa ya, senam lansia atau apakah nanti lomba-lomba dan sebagainya nanti ke depan. Dengan tentunya dukungan dari industri yang ada, mudah-mudahan bisa support berkaitan dengan bidang kesehatan ini, termasuk dengan di sektor kita, puskesmas Kecamatan Ciwandan. Itu mungkin sebagai pengantar dan tambahan Bu, artinya prinsipnya itu menjadi acuan bagi kami, tapi kami akan melakukan kegiatan-kegiatan nantinya akan mendukung kepada program kerja tersebut. Mudah-mudahan ini kita menjadi percontohan dengan Kota Cilegon, dan mudah-mudahan dengan Provinsi Banten juga bisa menjadi yang terbaik lah kalau seperti itu. Harapannya karena sana sungguh-sungguh nasional terbaik syukur gitu. Jadi kalau kita selalu ingin maju, selalu ingin bagaimana memberikan yang terbaik. Persoalan prestasi itu adalah bonus dari apa yang kita lakukan. Tapi yang pasti kita, ayo ibu-ibu semuanya yang tergabung dalam Pokjana, ya, tubuh kader dan semuanya, kita semangat untuk bagaimana mewujudkan derajat kesejahteraan masyarakat. Insyaallah yang kita lakukan ini adalah satu hal yang baik, satu hal kebaikan. Kebaikan ini insyaallah akan dibalas oleh Allah sebagai pahala kepada kita semua. Ini Pak Wali sering sampaikan kepada kita, selagi masih di atas bumi, di atas tanah maksudnya, kita harus banyak-banyak berbuat. Jangan sampai nanti sudah terlambat, sudah di bawah tanah tidak bisa apa-apa lagi. Yuk, mari sama-sama kita berbuat. Masih di kesempatan kita, insyaallah itu akan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciwandan, Dinas Kesehatan.